warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Nawirul Wanadati kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Kabar Pagi. Hari ini Rabu 22 April 2020, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan melaporkan mengenai pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Setelah dinyatakan pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19 ini. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? COVID-19, apa aja sih gejalanya? Yang pertama, batuk pilek disertai sakit tenggorokan. Yang kedua, demam. Yang ketiga, sesak nafas pada sebagian orang. Tapi gejala ini tidak langsung nampak pada sebagian orang itu. Semakin baik kekebalan tubuh kita, semakin baik kita melawan virus ini. Gejalanya seperti demam, batuk-batuk, flu, suhunya 38 ke atas. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang gejala COVID-19 ya. Yang saya ketahui secara umum itu adalah namanya suhu panas yang tinggi, batuk, kemudian sakit tenggorokan serta sesak nafas. Namun di sisi lain, menurut saya gejala COVID-19 ini sangat sulit untuk dideteksi ya. Karena alatnya yang terbatas, jadi kita tidak tahu mana orang yang positif corona dan mana yang belum. Jadi sangat mudah penyebarannya diminimkan karena kesadaran orang-orang untuk tetap di rumah saja itu sangat kurang. Jadi menurut saya tetap jaga kesehatan dan waspada. Terima kasih. Gejala terinfeksi virus COVID-19 ini bisa muncul dalam waktu 2-14 hari setelah orang tersebut terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi kebanyakan dari penderita COVID-19 ini mengalami gejala yaitu di hari ke-11 maupun di hari ke-12. Gejala orang yang terpapar virus ini biasanya mengalami demam yang tinggi kurang lebih 38 derajat Celcius, mengalami lemas, lesu, tidak nafsu makan, pegal-pegal, serta batuk yang tidak berdahak. Gejala sesak nafas bisa saja muncul di akhir minggu pertama, tetapi umumnya sesak nafas mulai dirasa mengganggu yaitu di minggu kedua. Karena sama-sama virus ini menyerang saluran pernafasan, gejala COVID-19 ini seperti flu biasa, seperti pilek, sakit kepala. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Germet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Baik pemirsa, berikut adalah data sebaran kasus positif COVID-19 di dunia. Data ini diambil dari www.covid19.go.id. Secara global, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 2.402.250 orang, dengan total kematian mencapai angka 163.097 orang. Kasus positif COVID-19 ini tersebar di 213 negara atau kawasan. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 mencapai angka 6.760 orang, dengan total pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 747 orang.
Sementara itu, pasien yang dinyatakan telah meninggal dunia berjumlah 590 orang. Di Indonesia, penambahan tertinggi masih tercatat di Ibu Kota Jakarta dengan total pasien COVID-19 berjumlah sebanyak 3.260 orang dengan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 842 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 616 orang. Di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Purworejo, orang yang terinfeksi positif COVID-19 berjumlah 13 orang. 12 orang dinyatakan sedang dirawat dan 1 orang telah dinyatakan sembuh. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purworejo pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap stay di rumah masing-masing, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sesering mungkin, tidak mudik atau tidak keluar daerah, menjaga jarak aman minimal 1 meter, memakai masker apabila keluar rumah, serta menghindari kontak langsung dengan seseorang atau tidak melakukan jabat tangan dengan seseorang. Sebagai upaya pencegahan terkait pandemi COVID-19, beberapa desa di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo telah melakukan lockdown atau penutupan jalan sementara. Seperti contohnya di Desa Sangubanyu, Tunggulrejo, Telepok Kulon, dan Desa Duku Dungus telah melakukan lockdown selain physical distancing dan social distancing. Hal ini guna mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 di Kecamatan Grabak. Di Kecamatan Grabak sendiri telah masuk daftar zona merah dikarenakan ada 2 orang warganya yang terindikasi positif COVID-19. Kedua warga tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada hari Selasa 21 April 2020 kemarin. Maka dari itu, upaya pencegahan terus dilakukan dalam rangka penanganan kasus COVID-19 di kecamatan tersebut. Sebagai contohnya, di Desa Telepok Wetan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, telah melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Selain itu, di desa ini juga dilakukan pembagian masker gratis ke semua warganya. Hal ini tentunya dilakukan dalam rangka pencegahan virus COVID-19 tersebut. Baik pemirsa, kami telah mewawancarai beberapa masyarakat terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Menanggapi adanya COVID-19 yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ini, kita semakin resah karena semakin meluas wabah ini, sehingga kita semua beraktivitas terbatas, sehingga kegiatan yang ada kita juga tidak bisa melakukan dengan baik. Untuk itu mari kita semua masyarakat bersama elemen yang ada dengan pemerintah, kita resmi atau kita biar corona ini tidak menyebar meluas seluruh Indonesia, sehingga nantinya kita bisa bekerja melaksanakan kegiatan seperti semula, sehingga perekonomian yang ada di Indonesia ini berjalan kembali, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah, yang bekerja bisa melakukan kegiatan seperti semula dan dijauhkan dari corona ini. Ternyata dampak corona COVID-19 bagi kita, saya pada dasarnya dan masyarakat pada umumnya sangatlah menyulitkan, karena bagaimanapun ekonomi dengan adanya corona semakin melemah. Yang seharusnya kita bisa bepergian, dapat uang, ternyata kita tidak bisa. Kemudian bagi yang jualan-jualan maupun para petani juga sangatlah sulit untuk perekonomian saat ini, karena adanya corona ini orang-orang tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Jadi untuk terutama yang kita rasakan sangatlah sulit untuk perekonomian. Baik pemirsa, saya
Nawirul Wanadati pamit undur diri di hadapan Anda. Terima kasih. Salam satu Indonesia.